Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman yang menyimak kajian The Wonderful Sahabiyat, baik yang menyimak di Facebook dan YouTube Muflisafitra.com atau yang menyimaknya di Mufid Islamic atau Mufid TV Official, maaf. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah kembali bisa bertemu secara online dalam kajian The Wonderful Sahabiyat. Dan insya Allah pada hari ini kita akan baca sedikit cerita tentang salah satu istri Nabi, yaitu Juwairiyah bintul Harith. Sebelumnya teman-teman, pada pertemuan Sabtu yang lalu di kajian Hafsah binti Umar, qadarullah bagian akhirnya terputus karena ketika kita end di bagian broadcaster, rupanya yang ada di Facebook dan di YouTube pun ikut-ikutan end. Padahal masih ada delay beberapa menit. Sehingga akhirnya kajian yang kita kira sudah selesai karena sudah di end di broadcast ikut selesai di bagian YouTube dan Facebooknya lalu terputus. Nah, nanti insya Allah oleh admin akan di-upload ulang bagian yang lengkap. Dan di pertemuan yang lalu itu ada pengumuman pemenang untuk ringkasan faidah dari kisah Aisyah yang otomatis hilang dari yang ada di layar. Dan yang kemarin kita umumkan sebagai pemenangnya adalah Hamidah Mantiri. Hamidah Mantiri. Dan silakan menghubungi admin di 0895 700 15 2850. Saya ulangi, 0895 700 15 2850 untuk koordinasi pengambilan hadiah. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, untuk yang Hafsah di minggu lalu, saya menyimak komen-komen fawaid yang ada di Facebook maupun di YouTube. Rata-rata teman-teman memposting ulang fawaid yang sudah saya sebutkan, sehingga faidah ini di komen itu bertumpuk begitu banyak dan berulang-ulang padahal sudah saya sebutkan. Jadi kalau di pertemuan yang terdahulu saya bilang tidak usah komen di live chat, apalagi komennya satu persatu, tapi cukup komen di kolom komentar. Tapi maksud saya juga bukan seluruhnya. Jadi seluruh faidah yang sudah saya sebutkan tidak perlu disebutkan lagi. Teman-teman cukup memposting fawaid yang tidak saya sebutkan atau belum saya sebutkan. Ya, jadi supaya tidak berulang. Sebagai tambahan, nanti faidah Khadijah saya posting di seluruh video Khadijah. Begitu juga fawaid Aisyah kita akan posting di fawaid Aisyah. Begitu juga Hafsah di video Hafsah. Nanti yang hari ini di Juwairiyah, faidah Juwairiyah kita tampilkan di video Juwairiyah. Nah, supaya tidak berulang-ulang begitu banyak, apa yang sudah saya sebutkan, teman-teman tidak perlu menyebutkannya lagi. Nah, dan penilaian kami bukan catatan faidah. Karena catatan faidah saya yang sebutkan. Dan nanti kita akan tampilkan di video. Penilaian pemenang adalah menampilkan faidah baru yang tidak saya sebutkan. Dan faidah tersebut sangat baik untuk dijadikan pelajaran bagi kita yang menyimak kisahnya. Baik.
Untuk pemenang di kajian Hafsah nanti insya Allah kita akan sebutkan di bagian akhir video hari ini. Yuk teman-teman, dibuka bukunya di halaman 33 dalam kisah Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, bila nama sebelum bin atau binti adalah sahabat dan nama yang disebutkan setelah bin atau binti adalah sahabat juga, berarti anak dan orang tuanya kedua-duanya adalah sahabat, maka yang afdal adalah menyebutkan ucapan doa radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu dia, si sahabat yang disebutkan, dan orang tuanya. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anhuma, wanita yang besar keberkahannya bagi kaumnya, wafat tahun 56 Hijriah. Dia adalah Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harith bin Abu Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Judhaimah bin Al-Mustaliq dari Khuza'ah. Juwairiyah tumbuh di kabilahnya, yaitu kabilah Banil Mustaliq. Mereka adalah marga dari Al-Khuza'ah atau Khuza'ah. Dia adalah putri pemuka kabilah dan pemimpinnya, yaitu Al-Harith bin Abu Dirar. Suaminya adalah salah seorang kerabatnya sendiri yang bernama Malik bin Safwan Dhi Ash-Shafr bin Abu Sarah bin Malik bin Al-Mustaliq. Ada juga yang mengatakan suaminya Juwairiyah itu adalah Musafi' bin Safwan. Saudaranya Amr bin Abu Dirar, di sini ada kesalahan. Saya kira mungkin ini kesalahan entah di penerjemah atau di penulis kitab yang asli. Ya. Dia sebutkan saudaranya Amr bin Abu Dirar, iparnya Rasul. Padahal saudaranya Juwairiyah yang merupakan ipar Rasul, tidak mungkin Amr bin Abu Dirar. Karena Abu Dirar itu kakeknya. Coba kita lihat di bagian atas tadi. Juwairiyah binti Al-Harith bin siapa? Bin Abu Dirar. Berarti Abu Dirar ini siapanya Juwairiyah? Kakeknya. Ya. Sedangkan kalau disebutkan Amr bin Abu Dirar berarti pamannya. Bukan saudara iparnya Rasul. Bukan saudaranya Juwairiyah. Nah, siapa yang tahu apa yang seharusnya, coba di komen di live chatnya. Apa yang seharusnya ditampilkan atau apa yang seharusnya dituliskan di situ. Saudaranya siapa? Coba di komen. Iparnya Rasulullah SAW adalah orang yang berkata, demi Allah, saat wafat Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, budak laki-laki, budak wanita, dan sesuatu apapun kecuali hanya seekor bagol atau bigol yang berwarna putih dan sebidang tanah yang telah disedekahkan. Ya, bagol itu artinya kuda tambah keledai bagi dua, alias peranakan antara kuda dengan keledai. Itu namanya bigol atau bagol. Kisah Juwairiyah bermula saat Nabi SAW mendengar bahwa Banil Mustaliq, kaumnya Juwairiyah, menyiapkan pasukan untuk memerangi Nabi SAW dengan dipimpin oleh bapaknya, yaitu Al-Harith bin Abu Dirar. Rasulullah SAW memiliki mata-mata yang menyebar ke segala penjuru, di mana mereka bertugas untuk menyampaikan kabar-kabar yang terjadi, sehingga Nabi SAW dan kaum muslimin bisa aman dari serangan tiba-tiba dan pengkhianatan dari musuh.
Berita persiapan Banil Mustalik sampai kepada Nabi SAW. Lewat siapa tadi? Lewat mata-mata. Sampai kepada Nabi, dan di antara kebiasaan beliau dalam peperangannya adalah menyerang musuh secara tiba-tiba. Maka Nabi SAW berangkat menuju mereka dan menyerang Banil Mustalik di mata air mereka yang bernama Al-Muraisiyah. Kaum muslimin memerangi mereka, mengalahkan mereka dengan kekalahan yang buruk, menimpakan kerugian yang besar atas mereka, menawan anak wanita-wanita dan prajurit-prajurit mereka dalam jumlah besar, dan banyak penunggang kuda mereka yang tewas di medan perang. Al-Harith bin Abu Dhirar, siapa ini tadi? Ayahnya Juwairiyah. Dia melarikan diri. Tetapi putrinya Juwairiyah yang dulunya bernama Barroh termasuk ke dalam rombongan tawanan dan digiring bersama yang lain ke Madinah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang penawanan Juwairiyah dan apa yang terjadi ketika itu. Aisyah berkata, manakala Rasulullah SAW membagikan tawanan Bani Al-Mustalik, Juwairiyah bintil Harith masuk ke dalam bagian Thabit bin Qais bin Syammas atau sepupunya. Lalu Juwairiyah berakad mukatabah. Mukatabah itu, dia catatan kaki, akad untuk membebaskan diri asalkan membayarkan sejumlah uang kepada majikannya. Makanya dikenal dengan budak mukatab atau budak mukatabah. Yaitu budak yang punya perjanjian, nanti kalau menebus sejumlah uang, dia akan dibebaskan. Juwairiyah berakad mukatabah dengan tuannya. Juwairiyah itu wanita yang manis dan cantik. Tidak seorang pun melihatnya, kecuali pasti akan tertarik kepadanya. Juwairiyah datang menemui Rasulullah SAW hendak meminta bantuan untuk menyelesaikan tanggungan akad mukatabahnya. Demi Allah, aku melihatnya di pintu kamarku. Maka aku langsung tidak simpati kepadanya. Dan aku tahu bahwa Rasulullah SAW akan melihatnya seperti yang aku lihat. Dia masuk kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dhirar, tokoh kaumnya. Malapetaka menimpaku, sebagaimana yang engkau ketahui. Ya, karena kaumnya ditawan, dia dijadikan budak, bapaknya lari, suaminya mati. Suaminya yang awal tadi, Malik bin Sofwan atau Musafi' bin Sofwan. Malapetaka menimpaku, sebagaimana yang engkau ketahui. Aku menjadi bagian Thabit bin Qais bin Syammas atau sepupunya. Bagian di sini maksudnya adalah budak ya. Maksudnya di sini budak. Aku telah berakad mukatabah dengannya. Maka aku datang agar engkau berkenan membantuku menyelesaikan tanggungan akad ini. Rasulullah SAW menjawab, bersediakah kamu menerima sesuatu yang lebih baik dari itu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, aku lunasi pembayaran akad mukatabahmu dan aku mau menikahimu. Dia mengatakan, baik wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, sungguh telah aku lakukan. Kabar ini sampai ke telinga kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dhirar. Maka mereka pun berkata, kalau begitu, tawanan-tawanan kita yang lain ini, yang saudara-saudaranya Juwairiyah, berarti ipar-iparnya Rasul. Masa kita tawan ipar-iparnya Rasul? Maka mereka pun membebaskan para tawanan yang mereka dapatkan tanpa kompensasi. Berkat pernikahan Juwairiyah dengan Nabi SAW, ada sekitar 100 keluarga dari Banil Mustalik yang dimerdekakan. Bahkan para ulama mengatakan tidak cuma dimerdekakan
mereka juga mengislamkan diri mereka. Aku, kata Aisyah, ya, ini masih dalam perkataan Aisyah, aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang lebih besar keberkahannya bagi kaumnya lebih daripada Juwairiyah. Kenapa? Karena keislaman Juwairiyah dan menikah dengan Nabi menyebabkan kaumnya, keluarganya juga ikut masuk ke dalam agama Islam. Ada yang berkata bahwa saat Nabi SAW menikahinya, usia Juwairiyah 20 tahun. Ibnu Sa'ad meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, Rasulullah SAW menikahiku dalam usia 20 tahun. Dan ada yang berkata urutan Juwairiyah radhiyallahu anha di antara para istri Nabi SAW adalah urutan ke-9 sesudah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Ini adalah versi yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga versi yang lain, ya, tentang bapaknya Juwairiyah dan bagaimana awalnya Juwairiyah bisa diperistri oleh Nabi. Disebutkan dalam As-Sirah bahwa saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, Al-Harith bin Abu Dirar datang ingin menebus putri-putrinya sampai di Al-Aqiq. Dia memperhatikan unta-unta yang digiring untuk menebus putrinya dan ternyata dia tertarik pada 2 ekor unta dari seluruh unta-unta yang ada. Lalu kemudian disembunyikannya di sebuah celah bukit Al-Aqiq. Ya, dan tidak ada orang yang tahu perbuatan Al-Harith ini. Ya. Al-Harith bawa sekian banyak unta buat jadi tebusan. Lalu ketika dilihat-lihat lagi kok kayaknya ada yang sayang gitu kan. Ya. Akhirnya yang disayang ini ditaruhnya di celah bukit Al-Aqiq dan tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, engkau telah menawan anak perempuanku. Ini aku datang untuk menebusnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, mana yang 2 ekor unta yang kamu sembunyikan di celahnya Al-Aqiq? Ayo. Maka ya, karena heran, kok tahu ya Muhammad ini? Padahal gak ada yang tahu. Aku menyembunyikan 2 ekor unta. Tapi Muhammad ini bisa tahu. Berarti dia bukan orang biasa. Ya. Berarti dia mengetahui sesuatu dari yang maha tahu. Nah, maka dia, Al-Harith ini kemudian berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ya, maksudnya apa? Bersyahadat. Masuk Islam Al-Harith. Al-Harith masuk Islam, maka 2 anaknya dan beberapa orang dari kaumnya juga ikut masuk Islam. Lalu dia mengutus orang untuk mengambil 2 ekor unta dan menyerahkan unta-unta seluruhnya, ya, ditambah dengan yang disembunyikan tadi, diserahkan seluruhnya kepada Nabi SAW dan Nabi menyerahkan putrinya Juwairiyah. Juwairiyah radhiyallahu anha akhirnya masuk Islam dan Islamnya baik. Nah, setelah masuk Islam, Nabi SAW melamarnya kepada bapaknya, maka bapaknya menikahkan dengan Nabi SAW dan Nabi memberi mahar 400 dirham. Ini versi lain dari kisah bagaimana Juwairiyah awalnya masuk Islam. Jadi kalau dari versi Aisyah mengatakan Juwairiyah ini mengadu kepada Nabi tentang kesusahan-kesusahannya. Ya, suaminya meninggal, bapaknya lari, dia dan saudara-saudara dan kaumnya ditawan jadi budak. Ya, akhirnya Nabi SAW kasihan, lalu Nabi SAW membebaskan dia dengan melunaskan akadnya, lalu kemudian Nabi menikahinya. Dalam versi yang tadi disebutkan di dalam As-Sirah, maka Al-Harith yang datang untuk menebus putrinya, setelah ditebus, Juwairiyah masuk Islam karena bapaknya juga masuk Islam.
Sebagaimana saudara-saudaranya juga masuk Islam akibat dua unta yang tadinya disembunyikan lalu ketahuan oleh Nabi, padahal dia menyembunyikan tanpa ada yang mengetahui. Nah, dan akhirnya Nabi menikahi Juwairiyah. Berikut versi yang lain, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dari Abu Qilabah secara mursal. Secara mursal itu artinya riwayat ini putus sanadnya pada bagian akhir, di mana seorang tabi'in, baik junior maupun tabi'in senior, harusnya mendengar dari sahabat dulu, lalu sahabat yang meriwayatkan dari Rasul. Nah, hadis yang mursal itu adalah tabi'in langsung mengatakan Rasul bersabda. Padahal tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang yang bertemu Rasul langsung itu namanya sahabat. Sepeninggal Nabi SAW, para sahabat bertemu dengan kaum muslimin yang hidup setelahnya, itu yang disebut dengan tabi'in. Maka tidak mungkin ada riwayat tabi'in langsung kepada Nabi. Ya, kecuali dalam keadaan putus sanad, dan ini tadi disebut dengan hadits mursal. Diriwayatkan dari Abu Qilabah secara mursal bahwa dia berkata Nabi SAW menawan Juwairiyah radhiyallahu anha lalu menikahinya. Maka bapaknya datang dan berkata, sesungguhnya wanita seperti putriku tidak pantas ditawan. Lepaskanlah dia. Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana bila aku memberinya penawaran? Bukankah aku telah berbuat baik? Dia menjawab, ya benar. Nabi SAW akhirnya menemui Juwairiyah dan menyampaikan hal itu kepadanya. Maka Juwairiyah radhiyallahu anha menjawab, aku mau lebih memilih Allah dan Rasulnya. Maka Ibnu Hajar berkata, sanadnya sahih, di mana Juwairiyah lebih memilih Allah dan Rasulnya, itu menunjukkan bahwa dia lebih memilih untuk masuk Islam dan dia pun mau menikah dengan Nabi SAW. Juwairiyah radhiyallahu anha adalah wanita yang bersungguh-sungguh dalam urusan zikir dan doa. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha dia berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghudwatan wa ana usabbih. Thumma talaqa li hajatihi thumma raja'a qariban min nisfin nahar. Faqala, "Ama zilti qa'idatan?" Qultu na'am. Qal, ala u'allimuki kalimatin law udilna bihinna adalathunna au uzinna bihinna wazanathunna, yani jami'i ma sabbahat subhanallah adada khalqi thalatha marratin, subhanallah zinata arshi thalatha marratin, thumma subhanallah ridha nafsi thalatha marratin, subhanallah midada kalimati thalatha marratin. Suatu pagi Rasulullah SAW datang kepadaku. Saat itu aku sedang bertasbih. Kemudian beliau pergi menunaikan hajatnya, kemudian pulang menjelang tengah hari. Waktu Nabi SAW pulang, dia dapati Juwairiyah masih duduk sebagaimana tadi ditinggalkan. Maka beliau bertanya, apakah kamu masih duduk sejak tadi pagi ku tinggalkan? Sampai sekarang ini masih duduk begini? Aku menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu kuajari beberapa kalimat? Seandainya kalimat ini dibandingkan ya dengan yang sudah kamu ucapkan dari awal ku tinggalkan sampai aku pulang ini, niscaya kalimat-kalimat tadi yang kamu ucapkan sebanding dengan yang aku ajarkan. Atau bila seandainya 6 pulang Nabi SAW ya jelang tengah hari, anggap aja jam 12. Dari jam 6 sampai jam 12, 6 jam berzikir. Kata Nabi SAW, ada zikir-zikir yang kalau ditanding
antara zikir tersebut dengan orang berzikir ala Juwairiyah dari jam 6 sampai jam 12, niscaya sama timbangan kebaikannya. Ya, maka Nabi SAW akhirnya mengajarkan kepada Juwairiyah. Bunyinya adalah Subhanallah adada khalqi 3 kali, Subhanallah zinata arsy 3 kali, Subhanallah ridha nafsi 3 kali, Subhanallah midada kalimati 3 kali. Ya. Jadi kalau kita maknai apa yang kita baca di hadis ini, seolah-olah bunyinya begini. Subhanallah adada khalqi, Subhanallah adada khalqi, Subhanallah adada khalqi. Subhanallah zinata arsy, Subhanallah zinata arsy, Subhanallah zinata arsy. Kemudian Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah ridha nafsi. Terus Subhanallah midada kalimati, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah midada kalimati. Itu yang bisa kita maknai. Sebagian ulama yang lain, ya, ada yang memaknai maksudnya adalah Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati, yang sering kita baca di zikir pagi. Itu baru 1 kali. Lanjut lagi. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini baru 2. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini yang ketiga. Sebagaimana orang boleh begini, subhanallah, 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 subhanallah sampai 33. Lalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah sampai 33. Lalu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33. Boleh juga subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 1. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 2 sampai 33. Nah, ini ada satu faedah yang mau saya tambahkan. Oke, bagian akhir. Juwairiyah radhiyallahu anha wafat tahun 50 Hijriyah. Ada yang berkata tahun 56 Hijriyah. Ada yang berkata yang memimpin sholat jenazahnya adalah Marwan ibn Hakam. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya dan membuatnya ridho dan menempatkannya pada kedudukan yang tinggi di surga Aden. Jazakumullahu khairan atas perhatian teman-teman dalam menyimak kisahnya tadi. Dan kita jeda terlebih dahulu sebelum kita membahas fawaid-fawaid yang bisa kita ambil dari kisah Juwairiyah bintul Harith. Nah, saya sering bilang, wahai Bismillahirrahmanirrahim. Akhwan, apalagi dia merasa diri sudah belajar agama, ngechatting kepada Anda dengan modus-modus agama untuk mendekati perempuan, maka ketahui itu laki-laki yang sangat harus dijauhi, karena ada unsur kemunafikan pada diri, menjadikan agama sebagai kedok untuk melakukan maksiat. Wahai para ikhwan, bila ada perempuan Anda chatting, dia mau, Anda kasih emotikan terus dia seperti melayani, ketahuilah itu wanita bukan wanita baik. Maka kalau mau beristrikan dia, maka mikir dulu. Sudah andanya nggak baik, dianya juga nggak baik. Buktinya andanya kejar-kejar dia, terus dianya balas-balas. Bismillahirrahmanirrahim. Kau mungkin bukan jutawan yang bisa membahagiakan orang tuanya dengan harta. Kau mungkin tidak bisa belikan rumah, mobil, perhiasan, paket haji atau umroh untuk orang tua. Bahkan kau mungkin tidak bisa lagi menatap senyum mereka karena mereka telah meninggalkan dunia selamanya. Tapi tahukah engkau, mereka akan bahagia jika engkau menjadi anak soleh yang mendoakan keduanya.
ملتزم ولكن ليس لي ورد يومي من القرآن فأعالج قلبي وأرفع درجتي في الجنة. ملتزم ولكن لا حظ لي من قيام الليل أو ركعة وتر. أتذكر نزول باسط اليدين بالرحمات في الثلث الأخير ولا حظ لي في سؤاله. لقد أهملت السنن الرواتب وتراجعت عن الصفوف الأولى حتى أكاد لا أجد البركة في وقتي. ملتزم لكن الفوضى تملأ حياتي فلا ألتزم بمواعيد ولا أعرف قيمة الوقت ولم أحدد أهدافا في حياتي. ملتزم لكني لا أتحمل البرامج الجادة، فإذا كان البرنامج مرحا ممتعا بالنسبة لي وجدتني أول الحاضرين. أما الدروس العلمية والجلسات التربوية فعذرا أنا مشغول. ملتزم لكن لساني لا يسكت عن غيبة المسلمين والكلام في أعراضهم. قد مكر بي الشيطان فأوقعني في سوء عملي فولغت في أعراض العلماء والدعاة وأصبح لساني يفتري عليهم ليلا ونهارا. ملتزم لكني لا أقبل النصيحة، فإذا نصحني أحد تماعر وجهي ضاق صدري. أليس هذا حال كثير من الملتزمين اليوم؟ ملتزم ولكن Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, yang menyimak kajian Waraful Sahabiyat, pada sesi yang kedua kita akan bahas beberapa fawaid yang kita bisa ambil dari kisah Juwairiyah bintul Harith. Faedah yang pertama, sebelum saya sebutkan, para akhwat tidak perlu mencatat fawaid-fawaid yang saya sebutkan karena nanti insya Allah akan kami share fawaid ini baik di grup-grup yang ada di belajar sunnah atau Balikpapan mengaji sunnah, begitu juga yang ada di Indonesia mengaji sunnah, grup umroh bersama kami Muflisa Fitra, kemudian di Facebook dan di YouTube yang ada di Mufid TV Official maupun di Muflisa Fitra. Jadi karena nanti akan di-share, maka tidak perlu untuk mencatat apa yang saya sebutkan. Tugas teman-teman adalah mencari fawaid yang lain dan nanti menuliskannya di kolom komentar. Dan akan kami nilai komen yang terbaik sebagai pemenang untuk kajian Juwairiyah dan akan diumumkan pada pertemuan yang akan datang. Faedah yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW dahulu beliau wafat tanpa meninggalkan banyak harta. Disebutkan tadi oleh saudaranya Juwairiyah, yang tadi saya sebutkan penulis atau penerjemah salah dalam menyebutkan namanya. Yang benar adalah bukan Amru bin Abu Diror, tetapi Amru bin Al-Harith. Tadi di paragraf kedua disebutkan saudaranya Amr bin Abu Diror, dan yang benar adalah Amru ibnul Harith, karena Abu Diror adalah kakeknya Juwairiyah dan bukan bapaknya. Bapaknya Juwairiyah adalah Al-Harith, sehingga saudaranya Juwairiyah berarti Amru ibnul Harith. Apa kata Amru tadi? Saat Nabi SAW wafat, beliau tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak ada budak laki-laki, budak wanita, kecuali hanya sekedar bigol putih ditambah tanah, yang itu pun sudah disedekahkan. Baru-baru ini ada pengusaha sangat kaya raya yang ada di Kuwait. Diperlihatkan foto-foto bagaimana kekayaannya, mobilnya, emas batangnya, uang dolarnya, rumahnya, yang semuanya itu
begitu besar jumlahnya. Lalu kemudian orangnya wafat. Dan setelah wafat, tidak ada yang bisa dibawanya masuk ke dalam liang kubur. Karena kalaupun hartanya mau dibawa ke liang kubur, tidak bermanfaat sama sekali. Apa yang mau dilakukan dengan emas batang di dalam kubur? Mau nyogok? Anda nggak punya orang dalam? Ya. Orang di zaman sekarang, Masya Allah, ketika dia meninggal, hartanya tersisa banyak. Bahkan tak jarang akhirnya saudara-saudaranya bertengkar, berebutan. Anak-anaknya berkelahi, saling memusuhi, berebutan ya, dengan harta-hartanya. Maka ini pelajaran bagi kita. Ketika kita meninggal, usahakan harta-harta kita itu memang sudah banyak yang kita infakkan atau kita sedekahkan atau kita wakafkan. Ada seorang yang membangun rumah. Rumah itu besar. Untuk ukuran kita di Indonesia, rumah itu sudah mewah. Tetapi baru ditinggali 1 malam, rumahnya meninggal orangnya. Betul-betul seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Ya. Harta yang diimpi-impikan ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan karena hanya bisa ditinggali 1 malam. Tidak betul-betul mendatangkan kebahagiaan hakiki. Ya. Karena ternyata harta yang diimpi-impikan, yang didambah-dambakan, bertahun-tahun dibangun, ya, mewah, akhirnya tidak bisa dibawa mati. Faedah yang kedua adalah boleh mengganti nama, bahkan dianjurkan untuk mengganti nama bila nama tersebut adalah nama makruh. Saya pengen tahu dapat dari mana itu faedahnya? Dapat dari kisah bahwa Juwairiyah ini nama aslinya adalah Barroh. Barroh itu ya artinya sangat berbakti. Barroh itu artinya orangnya sangat-sangat baik dan berbakti. Ya. Sangat-sangat memberikan kebaikan dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi nama Barroh ini berlebihan. Kata para ulama ini termasuk di antara nama makruh karena Barroh itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh orang. Ya. Ini nama yang sifatnya terlalu melambung-lambungkan diri sendiri. Maka nama yang makruh seperti ini hendaknya diganti. Adapun perinciannya tidak mungkin kami sampaikan pada kajian ini, tapi intinya ada nama yang haram dan wajib ganti. Ada nama yang makruh dan hendaknya diganti. Di antara contoh nama makruh adalah nama yang terlalu berlebih-lebihan. Ya. Seperti yang ada di sini. Barroh. Kalau orang di zaman sekarang banyak namanya khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ini nama yang hendaknya diganti. Paling tidak penggantiannya adalah mengganti panggilannya. Ya, meskipun tidak perlu sampai mengganti akte kelahirannya. Apalagi kalau akte kelahiran ini udah terlanjur beranak pinak menjadi ijazah SD, ijazah SMP, sampai ijazah kuliah pun semua dengan nama khairun nisa. Minimal dipanggil Nisa aja. Ya, jangan dipanggil khairun nisa. Sebaik-baik wanita. Ini nama yang berlebihan dan ini nama makruh. Ya, tidak mungkin ada orang di zaman ini hidup dengan status sebagai sebaik-baik wanita. Karena sebaik-baik wanita adalah istri-istri Nabi. Anaknya Nabi, para sahabiah. 6. Faedah yang ketiga adalah menjadi sebab hidayah untuk orang tua dan keluarga. Kita lihat bagaimana Juwairiyah itu bisa menyebabkan keluarganya masuk Islam
Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah. Juwairiyah masuk Islam, dinikahi oleh Nabi, lalu kemudian tuan-tuannya, saudara-saudaranya yang sedang menjadi budak, akhirnya membebaskan saudara-saudaranya itu dari perbudakan tanpa syarat. Baik. Yang keempat, apabila ada pilihan antara orang tua atau dengan Allah dan Rasulnya, maka hendaklah seseorang lebih memilih Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tadi ada pilihan untuk ditarik kembali Juwairiyah oleh bapaknya Al-Harith. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan, bukankah saya sudah berbuat baik? Kalau begitu bagaimana kita memberikan pilihan? Ketika ditanya kepada Juwairiyah, dia mengatakan, aku memilih Allah dan Rasulnya. Tidak memilih orang tua. Bukan berarti ini durhaka, tetapi bila kita memang dihadapkan pada dua pilihan antara Allah dan Rasulnya dengan cara mentaatinya, atau orang lain yang itu otomatis pilihan kita menyebabkan kita harus mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya, ya, tanpa bermaksud durhaka. Kecintaannya hakiki adalah cinta Allah, cinta Rasul. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berjalan bersama Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari seluruh orang yang ada di muka bumi ini kecuali diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, sampai aku lebih engkau cintai dari seluruh orang di muka bumi ini termasuk dirimu sendiri. Ya, setelah itu baru kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini aku mencintai engkau lebih dari orang-orang yang ada di muka bumi ini termasuk diriku sendiri. Nabi mengatakan, ini baru benar. Contoh teman-teman, orang tua kita mengatakan, pokoknya mama minta kamu tetap kerja di bank. Karena mama dahulu sudah menyekolahkan kamu tinggi-tinggi. Ya. Orang tua kita minta kita untuk kerja di tempat riba, maka kita wajib untuk mengatakan, tidak bisa Bu. Meskipun orang tua memaksa saya ya, untuk bekerja di tempat riba, saya tidak bisa menerima karena Allah dan Rasulnya tidak suka. Bila Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berjilbab, lalu kemudian ada permintaan orang tua untuk melepas jilbab, maka kita wajib untuk memilih Allah dan Rasulnya. Ya, saya pernah bertemu dengan salah satu imam di Arab Saudi dahulu, imam di tempat kampus ya. Saya lihat dia jenggotnya panjang, masya Allah. Ya, multazim lah, seperti yang ada di video tadi, di video jeda ada tadi multazim, ya, penuntut ilmu yang masya Allah. Selang setahun saya tidak ketemu lagi dan akhirnya setelah kami bertemu lagi dalam keadaan jenggotnya sudah dicukur. Lalu saya bertanya, kenapa kamu potong jenggotmu? Dia mengatakan, bapakku menyuruhku. Saya mengatakan, bukankah Allah dan Rasulmu memintamu untuk memanjangkannya, untuk membiarkannya? Ya, dia mengatakan, tapi bapakku memintaku. Maka saya bilang, ya ini termasuk di antara bentuk lebih memilih orang tua ketimbang Allah dan Rasulnya. Ya. Faedah yang kelima adalah kesungguhan di dalam zikir dan doa. Sebagaimana tadi Juwairiyah dikatakan mulai dari subuh sampai dengan tengah hari. Ya mungkin ini akan sangat susah untuk kita praktekkan di zaman ini, ya kecuali di masa-masa musim Ramadan, apalagi untuk orang-orang yang iktikaf. Itu pun tidak bisa dari subuh sampai siang, karena biasanya orang kalau iktikaf ya nanti paling jam 9, jam 10 sampai jam 11 itu tidur. Ya, karena malamnya tahajud. Ya. Akan tetapi minimal kalaupun tidak bisa kita samai Juwairiyah. Sebagaimana saya sering mengatakan, kalaupun tidak bisa sampai ke langit, maka janganlah sampai di sumur bor.
Kalaupun tidak bisa sampai ke langit, minimal di gunung atau paling tidak di pohon kelapa, tidak di dataran rendah. Ya. Hendaknya ada zikir-zikir khusus yang kita baca setiap harinya. Keenam, faedahnya adalah tidak ada budak kecuali dari peperangan. Tadi disebutkan bahwa Juwairiyah, saudara-saudaranya dan kaumnya menjadi mukatab atau menjadi budak. Sedangkan Juwairiyah sendiri menjadi budak mukatabah, yaitu budak yang punya perjanjian dibebaskan oleh tuannya apabila dia menebus dirinya. Dan ini hanya datang dari peperangan. Ya, peperangan antara Nabi dengan Banil Mustalik tadi. Baru kemudian dapat budak, ditawan. Ya, itu pun yang masih dalam keadaan kafir. Kalau dia sudah masuk Islam maka dia dibebaskan. Begitu. Maka jangan tertipu oleh perkataan sebagian orang Islam ini kejam karena menjadikan manusia sebagai budak. Kita katakan budak itu hanya dari peperangan dengan kafir harbi yang mereka ditawan lalu kemudian dijadikan budak. Tetapi bila mereka masuk Islam maka mereka dibebaskan. Bila mereka mau menembus dirinya dengan akad mukatabah maka dia pun dibebaskan. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh bukti nyata bahwa Islam sangat berperi kemanusiaan dalam masalah perbudakan, tapi bukan babnya untuk saya sebutkan pada pertemuan hari ini. Ketujuh, bila seseorang punya beberapa istri, kecemburuan itu pasti. Ya, kecemburuan itu pasti. Lihat bagaimana Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ya, ketika aku melihatnya di depan pintu rumahku, aku langsung tidak simpati pada Juwairiyah. Padahal di awal tadi dia mengatakan Juwairiyah itu wanita yang manis dan cantik dan tidak seorang pun melihatnya kecuali pasti akan tertarik padanya. Ya. Juwairiyah ini manis dan cantik kata Aisyah. Tapi giliran Juwairiyahnya mau minta tolong sama Nabi, langsung dia itu bikin aku tidak simpati dan Nabi pasti juga tidak suka melihatnya. Demikianlah wanita dari zaman dahulu. Ya, dalam konteks poligami, maka pasti ada timbul kecemburuan. Maka pesan saya adalah teman-teman yang dirahmati Allah, khususnya para akhwat. Ya, dalam kondisi Anda cemburu, Anda tetap wajib untuk mengakui kecantikan orang. Dan lebih dari itu, coba kita lihat di bagian akhir perkataan Aisyah. Aisyah mengatakan, aku tidak mengetahui seorang wanita yang lebih besar keberkahannya bagi kaumnya lebih daripada Juwairiyah. Ini pengakuan Aisyah bahwa Juwairiyah itu punya pengaruh besar dan berkah bagi kaumnya. Maka meskipun Anda cemburu pada seorang wanita, misalnya dia adalah pesaing Anda dari kalangan istri-istri suami Anda, maka Anda tidak boleh berlebihan dalam kecemburuan Anda. Dan apa yang lebih ya pada dirinya, apa yang merupakan nilai positif pada dirinya, Anda wajib untuk mengakuinya. Ya. Sebagian orang ketika dia cemburu dengan madunya, yang dia lakukan adalah memfitnahnya. Sedangkan Aisyah, secemburu-cemburunya Aisyah, dia tetap mengakui bagaimana keberkahan Juwairiyah untuk para kaumnya yang akhirnya masuk Islam karena dirinya. Kemudian lihat mukjizatnya Nabi SAW. Nabi SAW itu terbukti ya, dengan berbagai bukti bahwa Nabi SAW adalah seorang Nabi dan utusan Allah. Salah satunya adalah beliau diberitahukan oleh Allah bahwa Al-Harith menyembunyikan 2 ekor unta di celah bukit Al-Aqiq. Ya, padahal dia Al-Harith ini menyembunyikannya secara diam-diam. Nah. Yang terakhir, kita lihat tadi ada zikir yang diriwayatkan dari Juwairiyah, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Bisa dibaca per kalimatnya 3. Ya, sehingga 4 kalimat masing-masing 3. Bisa juga 4 kalimat ini digabung jadi 1 lalu dibaca 3 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sebagian ibadah yang punya alternatif dalam pengerjaan. Ya, maka harus bertoleransi dan lapang dada dalam masalah ini. Salah satunya adalah
bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya, ada sebagian orang yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ada yang baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim atau wa bihamdi. Ada juga yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33. Ada juga yang subhanallahnya 33 sendiri, alhamdulillah 33 sendiri, Allahu akbarnya 33 sendiri. Ya. Ada juga yang berwudu misalnya tangan kanannya 3 kali, lalu tangan kirinya 3 kali. Ada juga yang tangan kanannya sekali, tangan kirinya sekali, lalu diulang begitu 3 kali. Ini termasuk di antara alternatif-alternatif ibadah yang bila para ulama kita mengatakan ini adalah sebuah masalah yang luas. Anda boleh memilih karena alternatifnya semua adalah sesuai dengan sunnah, maka kita berlapang dada dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca dari kisah Juwairiyah bintul Harith, dan tadi ada beberapa rangkuman fawaidnya. Apa yang sudah saya sebutkan, maka teman-teman tidak perlu menyebutkannya lagi. Cukup melanjutkan nanti di bagian bawah, ya, di kolom komentar apa yang tidak saya sebutkan teman-teman berikan, ya. Sebelum saya mengumumkan siapa pemenang dari fawaid di kisah Hafsah, maka saya beritahukan dulu, mohon doanya, insya Allah nanti kita akan tambah sebuah kajian baru, terutama untuk muslimah, yaitu tentang fikih kesehatan dan kecantikan wanita. Ya, seperti masalah memutihkan kulit, masalah merapikan gigi, masalah haid nifas. Yang ini adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan kecantikan dan kesehatan para akhwat. Tunggu saja tanggal mainnya. Insya Allah kita akan buat rutin beberapa episode, dan insya Allah akan dibuatkan pamfletnya dan disebarkan kajiannya. Baik, saya buka dulu satu persatu. Di Facebook Muflis Afitra.com kajian Hafsah ada 68 komen kurang lebih. Lalu dari 68 komen ini yang menyebutkan fawaid hanya ada satu, yaitu Mardiah. Dan saya perhatikan dari Mardiah, apa yang sudah saya sebutkan diucapkan kembali, sehingga tidak mendatangkan fawaid baru, ya. Karena fawaidnya semua adalah yang sudah saya sebutkan. Baik. Untuk di Mufid TV Facebook ada 5 komen, tetapi tidak satupun komen memberikan faidah tambahan. Ya. Untuk yang ada di Facebook, di YouTube Mufid TV Official, ada komen dari Ria Wahyuni, tapi ini pun sepertinya adalah pengulangan dari rangkuman dari apa yang sudah saya sebutkan. Ada dari Syahdina Alamsyah, ini lebih daripada yang saya sebutkan. Kemudian ada dari Nur Cibi, ini pun sudah saya sebutkan, apa yang disampaikannya adalah sekedar rangkuman dari fawaid saya. Nah, untuk pemenang di Hafsah yang saya pilih adalah
Ramlah Rashid. Ramlah Rashid. Nah, sudah, itu saja. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Untuk Ramlah Rashid dan pemenang kajian Aisyah, yaitu Hamidah Mantiri, harap menghubungi 0895 700 15 2850. Saya ulang, di WA 0895 700 15 2850 untuk koordinasi dalam hadiahnya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.